Selamat malam Bapak Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati ungkapan syukur bersama dengan Sang Sumber Kehidupan, khususnya pada saat ini. Sebelum kita menikmati istirahat malam, marilah kita mendengarkan terlebih dahulu bacaan firman Tuhan kita dan perenungannya. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, dalam keterbatasan jasmani kami, khususnya akan aktivitas yang boleh kami lalui sepanjang hari ini, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kekuatan. Khususnya pada saat ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkan semua suara yang ada di dalam hati kami, kecuali suara-Mu ya Tuhan, agar kami mampu menerima pesan firman Tuhan yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, bacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dalam kitab Amsal pasal 6, pada ayatnya yang ke-27 sampai dengan yang ke-29, yang menyatakan, dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamanya luput dari hukuman. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bersama dengan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, seringkali kita mendengar peribahasa yang mengatakan, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Peribahasa ini sangatlah tidak asing kita dengar. Dan dalam peribahasa ini hendak menunjukkan tentang sikap hidup setiap pribadi yang selalu menutupi kesalahannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Namun, kesalahan tetaplah kesalahan, hingga akhirnya orang lain dapat mengetahui kesalahan yang sesungguhnya. Yang walaupun juga untuk mengetahui kesalahan, kita membutuhkan proses yang cukup panjang. Hal inilah yang menjadi salah satu pengantar untuk kita mengerti dan memahami bacaan firman Tuhan kita pada saat ini dalam Amsal pasal 6 ayat 27 sampai dengan 29 ini. Ibu, Bapak, Saudara, dan juga anak-anak yang terkasih, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan tentunya hal yang fatal, karena kita bukan hanya menyakiti hati sesama, tetapi juga kita menyakiti hati Tuhan. Bila mana kita memperhatikan akan bacaan firman Tuhan kita dari kitab Amsal sejak pada hari Minggu kemarin sampai dengan pada saat ini, menyampaikan tentang pengajaran nasihat. Acap kali kita tidak mampu menerima nasihat-nasihat yang dapat membentuk kehidupan kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena kita selalu menganggap diri kita ini paling benar daripada orang lain. Sehingga nasihat yang diberikan oleh orang lain bagi perjalanan kehidupan kita, kita tidak pernah mempedulikannya. Dan juga kita menganggap bahwa nasihat orang lain itu tidak ada faedahnya. Ataupun
Di sisi lain, kita sedang menutupi kesalahan yang kita perbuat. Bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini sungguh luar biasa, mengingatkan kepada kita sekalian, baik dari anak-anak sampai dengan orang tua yang lanjut usia, yang terkadang kita mudah menutupi segalanya, tetapi tidak untuk Tuhan. Hidup dalam ketidakjujuran tentunya membuat hati dan pikiran kita menjadi tidak tenang. Hidup dalam ketidakjujuran tentunya membuat relasi satu dengan lainnya, termasuk kepada Tuhan, akhirnya menjadi terbatas. Karena itu, Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita perbuat bisa kita palingkan dari hidup manusia, tetapi tidak dapat berpaling dalam hidup Tuhan. Karena Tuhan Sang Pencipta selalu melihat, khususnya melihat hati. Marilah kita bersama-sama hidup dalam ketulusan dan kejujuran, supaya hidup untuk saling melengkapi terus dinyatakan sebagai persembahan syukur kita hanya kepada Tuhan. Khususnya pada malam hari ini juga, Ibu Bapa yang terkasih, ketika kita boleh menikmati ungkapan syukur melalui aktivitas, inilah cara Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Dalam keterbatasan jasmani, Tuhan memampukan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk ungkapan syukur yang boleh kami jalani sepanjang hari ini melalui aktivitas kami. Khususnya pada malam hari ini, kami boleh merasakan kekuatan yang asalnya daripadamu. Terutama ketika kami akan menikmati istirahat malam, Tuhan jaga dan lindungi kami semua dalam istirahat malam kami. Dan khususnya juga ya Bapa, kami mengucapkan terima kasih untuk setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh kami rasakan, yang boleh kami kerjakan sepanjang hari ini, sehingga kami mengembalikannya kepadamu sebagai persembahan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dimanapun kita berada. Selamat bertemu kembali dalam ruang virtual yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.